Halo, Sobat Garuda. Selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi. Geger. Netizen dihebohkan dengan penampilan seorang pemain Timnas Malaysia U23. Bukannya kagum dengan skillnya, warganet justru fokus ke kumis dan rambut tipisnya. Siapa dia? Yup Aisar Hadi, seorang gelandang yang bukan cuma jadi sorotan karena performa di lapangan, tapi juga karena wajahnya yang katanya nggak cocok dengan label U23. Gimana bisa? Yuk kita bahas lengkap, santai tapi tajam dalam video ini. Waduh, Malaysia berhasil meredam kekuatan utama Garuda Muda. Bukan sekadar bertahan, mereka punya taktik khusus untuk mematikan senjata rahasia Indonesia, lemparan jauh Robby Darwish. Gimana caranya? Apa resep pelatih mereka Nafuzi Zain dalam menghadapi tekanan dan taktik Indonesia? Yuk kita bongkar semua strateginya dan kenapa Malaysia bisa bikin frustrasi Garuda Muda. Di tengah sorotan publik, harapan tinggi dan dukungan puluhan ribu supporter, striker andalan Garuda Muda Jens Raven tampil penuh semangat di laga krusial melawan Malaysia. Tapi sayangnya, sang predator lini depan justru gagal mencetak gol. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Kenapa Jens Raven terlihat kesulitan? Dan apa yang dia katakan soal pertahanan Malaysia yang bikin frustrasi? Kita bahas tuntas, santai tapi detail di video kali ini. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Geger. Netizen dihebohkan dengan penampilan seorang pemain Timnas Malaysia U23. Bukannya kagum dengan skillnya, warganet justru fokus ke kumis dan rambut tipisnya. Siapa dia? Yup Aisar Hadi, seorang gelandang yang bukan cuma jadi sorotan karena performa di lapangan, tapi juga karena wajahnya yang katanya nggak cocok dengan label U23. Gimana bisa? Yuk kita bahas lengkap, santai tapi tajam dalam video ini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Juli 2025 lalu memang menyita perhatian. Laga antara Indonesia U23 melawan Malaysia U23 berakhir imbang tanpa gol. Tapi ternyata bukan hasil pertandingan yang jadi bahan utama perbincangan, melainkan sosok Aisar Hadi. Di tengah atmosfer panas dan tekanan supporter yang menggema, Aisar tampil penuh semangat. Tapi yang mencuri perhatian netizen justru adalah penampilannya. Kumis yang cukup tebal, rambut depan yang mulai menipis, dan postur yang terlihat lebih dewasa dari pemain muda lainnya. Dan seperti biasa, netizen Indonesia gak pernah kehabisan amunisi komentar. Di media sosial, mulai dari X dalam kurung, Twitter, TikTok, sampai Instagram, foto-foto close-up Aisar Hadi langsung viral. Tagar hashtag curi umur dan hashtag Aisar Hadi bahkan sempat jadi trending topik. Beberapa komentar lucu dan pedas dari netizen, ini sih bukan U23, ini U30. Jens Raven masih 20, Aisar Hadi kayak abangnya beneran. Malaysia salah bawa pemain, itu sih skuad senior. Lihat mukanya aja udah kayak pelatih fisik, bukan pemain muda. Tes MRI-nya mana nih? AFF harus bertindak. Lucu iya, tapi serius juga karena publik jadi mempertanyakan keabsahan data usia pemain. Aisar Hadi bukanlah nama baru di skuad muda Malaysia. Bahkan dia pernah tampil di Piala AFF U19 tahun 2022 yang juga digelar di Indonesia. Dan saat itu juga isu yang sama sempat muncul. Bahkan media Vietnam The Thao 247 sempat mempertanyakan usia Aisar usai Vietnam kalah dari Malaysia di semifinal. Waktu itu Malaysia keluar sebagai juara dan Aisar dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen.
Tapi beberapa media mulai menggali latar belakang Aisar dan mempertanyakan apakah benar dia berusia di bawah 20 tahun waktu itu. Sayangnya tidak ada bukti otentik yang bisa membuktikan tudingan curi umur. Semua dokumen resmi menyatakan dia sah bermain di kelompok usia tersebut. Tapi tetap saja rasa curiga masyarakat gak bisa sepenuhnya hilang. Aisar juga dikenal sebagai pemain yang cukup keras saat bermain. Beberapa kali dia masuk berita di liga domestik karena pelanggaran yang dianggap berbahaya. Jadi, bukan hanya wajahnya yang seram untuk ukuran pemain muda, tapi gaya bermainnya juga ikut memperkuat persepsi publik. Kombinasi wajah dewasa, rambut menipis, kumis tebal, dan permainan keras lengkap sudah bahan untuk publik mencurigainya. Padahal bisa jadi dia memang tua mukanya aja, alias mature face. Tapi karena dia mewakili timnas U23, standar publik jadi lebih sensitif. Publik akhirnya mendesak AFF dan bahkan AFC untuk mengadakan investigasi. Tes MRI jadi salah satu metode yang banyak disebut netizen agar keaslian usia bisa dibuktikan secara medis. Tapi sebenarnya isu curi umur bukan hal baru di dunia sepak bola, terutama di Asia dan Afrika. Banyak pemain yang tampil di kelompok usia muda, tapi dicurigai usianya lebih tua. Tes MRI tulang tangan memang bisa mendeteksi usia biologis, tapi tetap saja manipulasi dokumen di masa lalu masih jadi celah besar. FIFA sendiri pernah menjatuhkan sanksi ke beberapa negara karena terbukti curi umur. Jadi bukan hal mustahil kalau kasus ini bisa jadi serius, apalagi kalau sampai memengaruhi jalannya turnamen. Apakah Aisar Hadi benar curi umur? Kita gak bisa menyimpulkan tanpa bukti kuat. Tapi satu hal yang pasti, dunia maya memang cepat menghakimi, terutama kalau penampilan seseorang dianggap gak sesuai ekspektasi. Bisa jadi dia memang punya genetik tua sebelum waktunya, atau memang ada sesuatu yang perlu diperiksa lebih dalam. Yang jelas, AFF harus lebih transparan soal verifikasi usia, apalagi di turnamen kelompok umur. Biar gak ada lagi kecurigaan, dan yang terpenting, keadilan kompetisi tetap terjaga. Gimana menurut kalian? Apakah Aisar Hadi memang terlihat lebih tua? Atau netizen terlalu jahat dalam menilai dari penampilan? Tulis opini kalian di kolom komentar ya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video sepak bola seru lainnya. Waduh, Malaysia berhasil meredam kekuatan utama Garuda Muda. Bukan sekadar bertahan, mereka punya taktik khusus untuk mematikan senjata rahasia Indonesia, lemparan jauh Robbie Darwish. Gimana caranya? Apa resep pelatih mereka Nafuzi Zain dalam menghadapi tekanan dan taktik Indonesia? Yuk kita bongkar semua strateginya dan kenapa Malaysia bisa bikin frustrasi Garuda Muda. Pertandingan hari Senin malam 21 Juli 2025 mempertemukan dua tim besar Asia Tenggara di ajang ASEAN Cup U23. Indonesia tampil sebagai tuan rumah disokong puluhan ribu supporter yang bergemuruh di GBK. Harapannya tentu menang besar dan lolos ke semifinal. Tapi hasilnya seri 0-0. Di atas kertas Indonesia lebih dominan, lebih banyak peluang, penguasaan bola, dan bermain menekan. Tapi, Malaysia U23 tampil disiplin. Mereka tidak panik, tidak terpancing emosi, bahkan mampu menahan gempuran yang terus-menerus datang dari lini serang Garuda Muda. Setelah laga, pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, langsung memberikan komentar yang mencuri perhatian. Ia menyebut timnya tampil luar biasa, terutama dalam hal mental dan disiplin. Kutipannya viral, semua pemain saya malam ini memberikan semangat juang yang tinggi. Bertemu Indonesia di kandangnya sendiri dengan tekanan supporter luar biasa, mereka tetap tenang dan percaya diri. Tapi yang paling menarik adalah saat Nafuzi mengungkapkan senjata utama Indonesia yang sudah mereka waspadai sejak awal. Dan itu bukan Marcelino atau Hoki Caraka, tapi Robbie Darwish dan lemparan jauhnya.
Bagi yang ngikutin timnas U23 Indonesia sejak awal turnamen, pasti sadar satu hal, lemparan jauh Robby Darwish bukan lemparan biasa. Ini bukan sekadar buang bola ke dalam. Bola yang dilempar Robby seringkali meluncur deras, langsung mengarah ke jantung pertahanan lawan. Hampir seperti sepak pojok, bahkan kadang lebih berbahaya. Saat Indonesia lawan Filipina misalnya, lemparan Robby jadi awal dari gol kemenangan. Lawan panik, bola liar disambar striker. Gol. Tapi, semua itu tidak terjadi saat lawan Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia sudah latihan khusus untuk menghadapi situasi itu. Nafouzi Zain mengaku mereka sengaja menganalisis video pertandingan Indonesia dan menemukan satu pola Robby Darwish ancaman. Mereka tahu kalau tidak diantisipasi, lemparan jauh ini bisa jadi mimpi buruk. Kita memang siapkan di latihan dan training, kita berlatih gimana mengantisipasi long throw itu dan bagaimana defendingnya. Pemain bertahan tampil sangat baik malam ini sehingga bisa menghalau serangan Indonesia, kata Nafouzi dalam konferensi pers. Jadi saat Robby melakukan lemparan jauh, Malaysia sudah siap, pemain berdiri rapat di zona target. Kiper sigap maju ambil bola udara. Pemain depan siap rebut second ball agar Indonesia gak bisa lanjut serangan. Hasilnya, lemparan Robby jadi tumpul. Senjata utama Indonesia tak berfungsi. Tapi bukan hanya taktik, yang patut diapresiasi dari Malaysia adalah mentalitas mereka. Bermain di GBK dengan atmosfer yang luar biasa panas dan tekanan dari supporter, itu bukan hal mudah untuk pemain muda. Tapi para pemain Malaysia tampil dewasa. Mereka sabar, tidak tergesa-gesa dan tahu kapan harus bertahan total dan kapan mencoba serangan balik. Nafouzi memuji anak asuhnya, mereka bisa menjaga emosi, bermain dengan penuh keyakinan. Dan meskipun hasil imbang ini tidak cukup untuk lolos ke semifinal, banyak yang setuju bahwa Malaysia tampil jauh lebih solid dari yang diprediksi. Dari hasil ini ada satu pelajaran penting buat Indonesia, ketika taktik utama bisa diantisipasi, rencana cadangan harus siap. Timnas U23 tampak kesulitan mencari alternatif saat Robby Darwish dimatikan. Umpan-umpan silang juga tidak terlalu efektif. Penetrasi dari sayap masih kurang bervariasi. Jadi, laga ini bukan hanya soal hasil seri, tapi soal pembelajaran. Bahwa ke depan pelatih Garuda Muda harus punya lebih banyak plan B untuk situasi seperti ini. Malaysia mungkin tidak lolos semifinal, tapi mereka memberikan pelajaran berharga pentingnya analisis lawan, latihan khusus menghadapi kekuatan spesifik dan kekuatan mental saat menghadapi tekanan. Sementara itu Indonesia harus mulai berpikir taktik lebih variatif, supaya tak selalu bergantung pada satu senjata rahasia. Gimana menurut kalian? Apakah strategi Malaysia ini layak diapresiasi? Atau justru Indonesia yang harus lebih kreatif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kamu suka konten sepak bola Asia Tenggara. Subscribe biar gak ketinggalan berita dan analisa terbaru. Dan aktifkan lonceng notifikasimu sekarang juga. Di tengah sorotan publik, harapan tinggi dan dukungan puluhan ribu supporter, striker andalan Garuda Muda, Jens Raven, tampil penuh semangat di laga krusial melawan Malaysia. Tapi sayangnya, sang predator lini depan justru gagal mencetak gol. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Kenapa Jens Raven terlihat kesulitan? Dan apa yang dia katakan soal pertahanan Malaysia yang bikin frustrasi? Kita bahas tuntas, santai tapi detail di video kali ini. Senin malam 21 Juli 2025. Stadion utama Gelora Bung Karno penuh sesak. Ribuan pasang mata tertuju pada laga pamungkas Grup A antara Indonesia U23 melawan Malaysia U23. Harapannya, kemenangan besar. Kenyataannya, hasil imbang 0-0. Meski Garuda Muda tampil dominan dengan 69% penguasaan bola dan 11 tembakan, hanya 3 yang mengarah ke gawang.
Tidak ada gol tercipta meski tekanan dari Marcelino, Robby Darwish, hingga Hoki Caraka sudah dilancarkan dari awal. Tapi yang paling jadi sorotan tentu saja striker jangkung berdarah Belanda, Jens Raven. Jens Raven adalah salah satu nama yang digadang-gadang jadi tulang punggung lini depan Indonesia U23. Dengan postur tinggi, kemampuan duel udara, dan insting mencetak gol yang terasa di Eropa dan Liga 1 bersama Bali United, publik tentu menaruh harapan besar padanya. Namun di laga lawan Malaysia, Raven terlihat kesulitan. Sentuhan bolanya jarang, pergerakannya banyak dihalangi, dan peluang bersih nyaris tidak tercipta. Disinilah banyak fans mulai bertanya ada apa dengan Jens. Usai pertandingan, Jens Raven tak menutupi fakta. Ia mengakui bahwa pertahanan Malaysia sangat solid dan menjadi alasan kenapa dia gagal tampil maksimal. Mereka sangat bagus dalam bertahan dan mereka juga menekan saya, ujar Jens dengan jujur. Itu membuat sulit menciptakan peluang dan saya harus fokus ke laga selanjutnya. Dari pengakuannya kita bisa lihat Jens sadar dirinya belum tampil maksimal, tapi dia juga memberi kredit besar untuk lini belakang Harimau Muda. Kalau kita bedah pertandingan, Malaysia memang tampil luar biasa rapat di lini belakang. Mereka menerapkan blok rendah menumpuk 5-6 pemain di area pertahanan saat Indonesia masuk sepertiga akhir lapangan. Dan yang bikin Jens makin sulit, dia selalu dikawal ketat oleh dua bek tengah. Setiap kali Jens menerima bola, langsung ada dua pemain Malaysia yang menempel, satu memotong jalur umpan, satu lagi langsung menekan. Dengan marking yang begitu agresif, Jens tak pernah punya ruang untuk bergerak bebas atau melakukan finishing. Bahkan saat Indonesia coba mengandalkan lemparan jauh Robby Darwish, kalau kita lihat secara objektif, hasil 0-0 ini bukan sepenuhnya kesalahan striker. Ini soal kreativitas tim secara keseluruhan. Ketika Jens Raven dikunci, seharusnya ada alternatif dari Marcelino, dari sayap, atau dari second line. Sayangnya pemain-pemain kreatif Indonesia seperti Arkan Kakak atau Detan saat main pun belum bisa menciptakan kombinasi berbahaya yang bisa membuka pertahanan lawan. Pertanyaannya, apakah kita terlalu bergantung pada Jens? Atau justru tak punya plan B saat striker utama diisolasi lawan? Meski kecewa karena gagal cetak gol, Jens Raven tetap menunjukkan sikap profesional. Ia langsung mengalihkan fokus ke pertandingan semifinal. Kami tentu ingin menang, tapi saya rasa kami harus puas dengan skor 0-0 dan lolos ke semifinal. Itu yang terpenting, tuturnya. Dan benar saja Indonesia lolos sebagai juara grup A, artinya masih ada harapan besar di turnamen ini. Jens dan kawan-kawan akan menghadapi lawan tangguh dari grup B atau C, kemungkinan besar antara Thailand atau Vietnam. Jens Raven mungkin belum mencetak gol saat lawan Malaysia, tapi yang pasti dia belum selesai. Pertahanan Malaysia memang tampil luar biasa, tapi itu jadi alarm bagi pelatih dan seluruh tim harus ada variasi serangan. Harus lebih kreatif. Dan yang paling penting jangan terlalu bergantung pada satu pemain. Laga semifinal tinggal hitungan hari dan kita semua berharap Jens bisa bangkit dan membuktikan diri. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jens Raven butuh tandem yang lebih lincah? Atau justru harus dirotasi untuk laga semifinal nanti? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like videonya kalau kamu dukung Garuda Muda, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar gak ketinggalan kabar terbaru dari Timnas Indonesia U23. Bikin heboh, habis cetak 6 gol, bukannya disanjung terus, Jens Raven malah dapat teguran dari pelatih. Gerald van den Burg, pelatih Timnas U23 Indonesia, tegas mengancam. Kalau selebrasi menari lagi, kamu nggak bakal main. Loh, kenapa sih? Emang selebrasinya kenapa? Dan gimana reaksi Jens Raven? Kita bahas semua secara lengkap dan santai. Yuk, simak cerita lengkapnya hingga selesai. Selasa, 15 Juli 2025,
Timnas U23 Indonesia mengawali langkah mereka di Piala AFF U23 dengan cara yang luar biasa. Di hadapan ribuan supporter di Gelora Bung Karno, Garuda Muda menggulung Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Tapi dari semua pemain, satu nama yang paling bersinar adalah Jens Raven, striker muda berusia 19 tahun. Ia tampil gila-gilaan dengan mencetak 6 gol dalam satu pertandingan. Beneran 6 gol, bukan typo. Penampilannya membuat banyak orang langsung menjulukinya The Next Goal Machine. Tapi di balik sorotan Man of the Match-nya, ada satu momen yang ternyata memicu kontroversi. Setelah mencetak gol keempatnya, Jens Raven melakukan sebuah selebrasi yang unik. Ia menari, tapi bukan sembarang tarian, itu adalah tarian viral yang sedang trending di medsos. Netizen mengenalnya sebagai pacu jalur, atau juga dikenal sebagai tarian aura farming. Lucu? Iya. Menghibur? Banget. Tapi ternyata, pelatih Timnas U33 Indonesia, Gerald van den Burg, tidak begitu senang melihat selebrasi itu. Saat sesi konferensi pers pasca laga, ketika Jens menjelaskan bahwa dia hanya menepati janji kepada seseorang untuk menari jika berhasil mencetak gol, Van den Burg langsung menyela dengan nada serius. Kalau kamu lakukan lagi selebrasi itu, kamu nggak akan main lagi di Timnas. Wah, serius amat ya coach. Tapi tenang, Jens langsung menjawab dengan santai, itu cuma sekali kok, saya nggak akan ulangi lagi. Sebenarnya, kenapa sih pelatih bisa sekeras itu soal selebrasi? Ada beberapa alasan yang masuk akal. Pertama, respek terhadap lawan. Skor sudah 4-0, selebrasi joget-joget bisa dianggap tidak sopan, bahkan merendahkan lawan. Apalagi ini turnamen resmi, bukan pertandingan hiburan. Kedua, pelatih Van den Burg memang punya karakter disiplin tinggi. Dia ingin pemainnya fokus, rendah hati, dan tidak larut dalam euforia. Ketiga, dia juga mungkin khawatir gaya selebrasi seperti itu bisa memancing provokasi dari lawan atau bahkan komentar negatif dari publik luar negeri. Dan terakhir, ini tentang image Timnas Indonesia. Kita ingin dikenal sebagai tim kuat, bukan tim yang viral karena gaya lucu di lapangan. Yang bikin adem adalah reaksi Jens Raven. Ia tidak membantah, tidak membela diri secara berlebihan. Dia cuma bilang bahwa itu bagian dari janji pribadi yang sudah ia tepati. Saya janji kepada seseorang sebelum pertandingan untuk menari kalau saya cetak gol, tapi itu hanya sekali. Tidak akan saya ulangi lagi, kata Jens dengan santai. Dan dari situ kita bisa lihat karakter dewasa dari pemain muda ini. Nggak banyak pemain seusia dia yang bisa punya kontrol diri seperti itu di tengah sorotan. Meski menang besar, pelatih Van den Burg tetap memberikan catatan keras untuk tim. Menurutnya, babak pertama bagus, tapi babak kedua mengecewakan. Seharusnya kami bisa naik level di babak kedua, bukan malah menurun, katanya. Ia juga menyebut bahwa Brunei tampil lebih baik di paruh kedua. Meski skor tetap jauh, Van den Burg ingin timnya selalu berkembang di setiap pertandingan. Ini menunjukkan bahwa sang pelatih bukan hanya mengejar kemenangan, tapi juga kualitas permainan dan mental juara. Setelah Brunei, lawan Indonesia selanjutnya jauh lebih berat, Filipina dan Malaysia. Van den Burg menyebut bahwa kedua tim itu layak diwaspadai. Filipina menang 2-0 atas Malaysia, tapi saya rasa Malaysia tetap tim kuat. Jadi 2 laga ke depan bakal berat, ujar Van den Burg. Dia ingin anak asuhnya tidak cepat puas dan tidak menganggap remeh siapapun. Targetnya jelas, menang, kumpulkan poin, dan amankan tiket semifinal. Jadi bukan waktunya selebrasi panjang, ini waktunya kerja keras. Di balik euforia kemenangan besar atas Brunei, kita belajar satu hal penting. Menang itu penting, tapi cara menang juga penting. Selebrasi berlebihan bisa jadi bumerang, tapi punya pelatih seperti Van den Burg yang berani menegur adalah berkah buat Timnas U23. Dan Jens Raven, dia sudah menunjukkan sikap dewasa. Kalau performanya terus meningkat, bukan nggak mungkin dia akan jadi andalan Timnas senior dalam waktu dekat. Sekarang mari kita dukung Timnas Indonesia U23 untuk laga-laga berikutnya. Lawan Filipina, lawan Malaysia, semuanya penting. Jangan lupa juga tetap fair play dan respect di atas lapangan. Kalau kamu suka konten seperti ini,
Klik like dan share video ini ya. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe biar nggak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas. Ini baru mantap. Cetak double hat-trick alias 6 gol dalam satu pertandingan bukan hal biasa. Dan Jens Raven baru saja menorehkan sejarah. Namanya kini sejajar dengan legenda sepak bola Indonesia, Iswadi Idris. Gila, umur baru 19 tahun tapi udah cetak rekor yang belum pernah disentuh pemain lain selama puluhan tahun. Yuk, kita bahas tuntas bagaimana Jens Raven menggila lawan Brunei dan kenapa pencapaiannya ini luar biasa bersejarah. Simak fakta lengkapnya. Pertandingan perdana grup A Piala AFF U23 2025 jadi saksi kehebatan Timnas Indonesia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda Muda tampil beringas melawan Brunei. Di babak pertama aja Indonesia sudah unggul 7-0. Dan dari 7 gol itu, 5 diantaranya dicetak oleh Jens Raven. Jens mencetak gol-golnya di menit kedua, ke-9, ke-31, ke-33, dan dari titik penalti di menit ke-41. Nggak tanggung-tanggung, itu artinya queen trick dalam 45 menit pertama. Bayangkan, 5 gol di satu babak. Dan dilengkapi di babak kedua menjadi double hat-trick. Yuk, kita lihat satu persatu bagaimana Jens Raven mencetak gol-gol bersejarahnya itu. Gol pertama di menit kedua. Lewat skema serangan dari sisi kanan, Jens langsung menyambar bola dengan kaki kanannya. Gol kedua di menit ke-9, memanfaatkan kemelut di kotak penalti, bola ditendang keras ke pojok bawah. Gol ketiga menit 31, aksi individu di dalam kotak penalti, lalu menendang ke pojok kanan atas. Gol keempat menit 33, kombinasi 1-2 dan tendangan ke pojok kanan bawah. Gol kelima menit 41 dari penalti. Tenang, yakin, dan gol. Dan gol ke-6 menit 61 meneruskan umpan direct Muhammad Ferrari. Dan bukan cuma Jens. Arkan Fikri juga mencetak 1 gol luar kotak penalti hasil asis cerdas dari Robby Darwish. Lalu, Raihan Hanan ikut mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan roket ke sudut atas gawang Brunei. Tapi tetap, sorotan utama tertuju ke Jens Raven. Tahu nggak sih? Sebelum Jens Raven, hanya 2 pemain dalam sejarah Timnas Indonesia yang pernah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan internasional. Yang pertama adalah Iswadi Idris, legenda sepak bola Indonesia, yang mencetak 5 gol saat Indonesia menang 9-1 atas Vietnam Selatan di Piala Presiden 1771. Waktu itu, pertandingan digelar di Dongdaemun Stadium, Seoul, Korea Selatan. Pencapaian itu begitu langka, hingga puluhan tahun tak ada yang menyamai. Sampai datanglah Jens Raven. Nama Iswadi Idris memang tak banyak dikenal generasi muda, padahal beliau adalah kapten dan motor utama Timnas di era 70-an. Bahkan, dia masuk ke daftar pemain terbaik Asia versi majalah olahraga luar negeri pada masanya. Dan sekarang, Jens Raven mengikuti jejaknya. Siapa sih sebenarnya Jens Raven? Usianya baru 19 tahun, berdarah campuran Indonesia-Belanda, bermain sebagai striker murni dengan postur tinggi, kuat, dan naluri gol luar biasa. Ia sempat memperkuat tim junior di Eropa, tapi kemudian menyatakan siap membela Timnas Indonesia. Keputusan ini membuat publik Indonesia begitu antusias. Dan lihat hasilnya. Double hat-trick di pertandingan resmi pertama Piala AFF U23. Ini bukan sekadar keberuntungan, ini tanda bakat istimewa. Selain Iswadi Idris, ada juga satu nama lagi yang pernah mencetak lebih dari 5 gol, So Egypto Soentoro alias Gareng.
Ia pernah mencetak 8 gol ke gawang Singapura di ajang Piala Merdeka 1969. Itu bahkan lebih gila lagi. Tapi tetap saja, hanya 3 pemain dalam sejarah timnas yang pernah mencetak lebih dari 4 gol dalam satu laga. Dan itu adalah Iswadi Idris, 5 gol lawan Vietnam Selatan tahun 1970, 1 Soejipto Soentoro. 8 gol lawan Singapura tahun 1969 dan Jens Raven, 6 gol lawan Brunei tahun 1785, 2025. 3 nama, 3 generasi berbeda, 1 kesamaan, pencetak sejarah. Pertanyaannya, apakah Jens Raven bisa konsisten dan menjadi pilar utama timnas di masa depan? Tentu, mencetak 6 gol ke gawang Brunei adalah prestasi. Tapi ujian sesungguhnya ada di laga-laga berat, seperti melawan Filipina dan Malaysia. Pelatih Gerald van den Berg juga sudah memberi peringatan. Kita harus terus berkembang di setiap pertandingan, jangan puas dulu. Tapi pencapaian hari ini tetaplah penting. Karena bukan cuma soal menang, tapi soal mental juara dan mencetak sejarah. Dan Jens Raven telah melakukannya. Indonesia sudah lama menanti generasi emas di sepak bola. Dan mungkin saja, Jens Raven adalah bagian dari generasi itu. Double hat-trick-nya bukan cuma soal angka, tapi tentang semangat, keberanian, dan potensi besar yang mulai tumbuh. Dan sekarang, semua mata tertuju ke langkah selanjutnya. Akankah Jens Raven kembali mencetak gol di laga-laga penting berikutnya? Akankah ia benar-benar menjadi pewaris tahta legenda-legenda besar seperti Iswadi Idris dan Gareng? Kita tunggu saja jawabannya. Kalau kamu bangga dengan pencapaian Jens Raven, jangan lupa kasih like, komentar, dan share video ini. Dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia.